Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran pada saat ini tentang kaidah pencacahan pada subbab permutasi. Namanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat diterima dengan baik untuk materi ini. Pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi pengertiannya adalah permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Ini, yang ini, dari ini. Ya. Dengan catatan tiap unsur itu berbeda. Yang penting ini adalah susunan dari R unsur itu dalam satu urutan. Ya, jadi yang terpenting ini ada istilah R dari N yang berbeda dengan suatu urutan. Nah, ini dengan kata lain, susunan dengan memperhatikan urutan. Ini ciri dari permutasi. Notasinya adalah NPR dengan ditulis samping kanan kiri ini atau atas bawah atau seperti ini atau ini serah. Biasanya di buku-buku atau di LKS yang ada yang umum adalah ini. Nanti saya kadang-kadang pakai yang ini juga. Nah, formula atau rumusnya itu NPN adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Tentunya Anda harus masih ingat yang namanya faktorial itu apa. Nah, contoh seperti ini. Yang A, ada N, ada P, N-nya 6, R-nya 2. Ya. Ini N-nya 6, ini N-nya, ini R-nya. Nah, dengan formula yang ada, berarti kalau ini N faktorial, berarti N faktorial. Terus kemudian ini yang bawah, N min R berarti 6 min 2 faktorial. Kita hitung berarti yang di bawah jelas 6 min 2 tempat faktorial. Nah, kita ingat materi yang kemarin ya. Materi faktorial bahwa kalau ada 6 dan 4 ya, otomatis yang diuraikan adalah 6-nya. Yang berarti kita uraikan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berhenti di 4 faktorial karena di bawah ada 4 faktorial. Tinggal dicoret. Nah, begini. Jadinya adalah 6 kali 5 hasilnya 30. Kemudian yang kedua, kalau ada 7P3, berarti N-nya yang 7, ini N-nya, ini R-nya, di N faktorial, berarti 7 faktorial, dibagi 7 min 3 faktorial. Hasilnya berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Berarti sama dengan nomor 1 juga ya, ternyata ya, ada 4 faktorial di bawah. Dan di sini ada 7 kali 6 kali 5 kali, nah ini berhenti di 4 faktorial. Kebetulan sama dengan nomor A. Coret, tinggal 7 kali 6 kali 5 berarti 210. Nah, dari dua soal ini kita ambil kesimpulan sementara. Anda perhatikan betul-betul di situ untuk angkanya 6P2. Nah, ini kita ambil suatu cara lain ya, tulis seperti ini. Di akhir perhitungan ada 6 kali 5 ini. 6 kali 5. Nah, ini kita buat sebagai bentuk perkalian. 6 ini mulainya ya ini 6. Angka 2 ini banyaknya angka. Nah, di 6 kali 5, 2 angka. Berarti 6 kali 5 itu 30. Yang B ada 7P3. Ya. 7P3. Berarti ya dari 7, satu angka. Kemudian yang kedua, angka 6. Yang ketiga, angka 5. Nah, kita kalikan jadi 210. Nah, misalkan ada contoh lain. Misalkan ada 5P4. Ya, 4 angka berarti.
5 kali 4 kali 3 kali 2 ini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2. Berarti hasilnya adalah 120. Nah, itu cara singkat untuk menuliskan atau menghitung permutasi. Nah, kalau N, misalkan NP2 berarti ya N kali turun setelah N adalah N-1. Nah, sudah 2 kali tok. 1, 2. Nah, itu adalah permutasi seperti itu. Contoh nomor 2. Tentukan nilai N jika NP2 sama 16 dan N-1 P3 sama 24. Yang A, perhatikan di situ. Nah, ini sudah rumus tadi ya. Jadi N faktorial kali D dibagi N-2 faktorial. Nah, ini adalah sesuai dengan rumusnya. Antara N dengan N-2 diuraikan yang N-nya di N kali N-1 kali N-2. Ini berhenti di N-2 karena di bawah ada N-2 faktorial. Ini dicoret. Nah, tinggal N kali N-1 sama dengan 4 kali 3 berarti posisi N ini sesuai dengan posisi angka 4. Berarti N-nya langsung ketemu 4. Jadi Anda tidak usah ngalikan N kali N kuadrat, N kali min 1, min N, terus 12 dipindah ke kiri, min 12, tidak usah. Anda cukup seperti ini aja. N yang depan itu N, yang ini depan juga 4, berarti N yang dengan 4. Kalau misalkan diambil yang belakang, N-1 boleh. Ini N-1 sama dengan 3. N-nya juga ketemu, 3 tambah 1 berarti 4 sama aja. Ya, itu aja, tidak usah terlalu panjang-panjang caranya. Yang B sekarang. Nah, yang B. Nah, yang B kita pakai dengan cara tadi, cara dari yang singkat tadi. Jadi kita mulai dari N-1. N-1, berarti kita punya N-1, kemudian turun. Jadi N-2, turun lagi. N-3, sama dengan 12 ya, salah ya. Yang betul ada ini 24 ya. 24, salah ketik. Berarti kita ambil angka 24 itu berapa kali? Ada 3 bilangan berurutan yang kalau dikalikan adalah 24. Kita coba aja dulu. Misalkan tadi 3 kali 2 kali 1 itu 6. Naik ya. 4 kali 3 kali 2. Ini 24. Berarti ini ketemu sudah. Biasanya adalah 4 kali 3 kali 2. Nah, ini 4-nya ini posisinya untuk N-1. Berarti N-1-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 5. Berikutnya yang nomor 3. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan tidak ada angka yang diulang. Nah, ini ciri ada kata berbeda. Nah, ini berarti dia adalah suatu permutasi. Perhatikan yang pertama. Nah, angka ratusan soalnya. Ratusan tak ambil contoh, misalkan ada angka 125. Nah, ini berarti ini yang untuk ratusan ya. Ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Nah, sambil ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, sekarang untuk memilih angka ratusan, tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti kita bisa milih angka satunya, 2-nya, atau 3-nya, atau 4-nya, atau 5-nya. Ada 5 pilihan. Berarti nanti bisa kita ambil 5. Jadi untuk memilih ratusan ada 5 cara. Kemudian dari 5 angka tersebut sudah terambil 1. Berarti kita punya 4 pilihan. Seperti yang pada saat materi aturan pengisian tempat ya, aturan kalian. Yang ketiga, yang satuan, berarti dari 4 angka tinggal 1 angka, berarti 3 angka. 3 pilihan, Berarti untuk membuat 3 tersebut ya, kita bisa mengambil
cara 5 kali 4 kali 3. Berarti ada 60 bilangan. Nah, cara yang kedua, kita pakai konsep permutasi karena ada ciri berbeda. Berarti kita tidak usah mikir macam-macam, kita sudah tahu bahwa dia adalah permutasi. Berarti kalau ada 5 angka terambil atau dipilih 3 angka. Kita bilang 3 angka karena soalnya tadi ada ratusan. Nah, ini berarti ini 3 angka. Berarti ya 5 P3. Nah, begitu berarti langsung kita tulis dengan cara tadi ya, 5, mulainya 5, terus kemudian 4, 3. Ada 3 bilangan, 3 angka. 1, 2, 3, 5 kali 4 kali 3. Berarti hasilnya adalah 60 bilangan. Permutasi dengan unsur yang sama. Jadi begini, kalau ada n unsur yang tersedia, kemudian ada k yang sama, l juga sama, ada m yang sama juga, dengan catatan bahwa jumlah yang sama itu tetap di bawahnya dari n, maka permutasi dari n unsur itu dapat dihitungkan dengan aturan seperti ini. Formulanya adalah n p k l m. Nah, ini adalah yang sama ya, yang sama. Bagianlah n faktorial dibagi dengan k faktorial kali l faktorial kali m faktorial. Contoh, ada kata Anda dan matematika. Yang A, berarti kan yang A ya, Anda. Nah, yang A. Nah, Anda di sini ada 4 huruf. Yang sama ada 2. Nah, A ini sama. Nah, ini ada 2. Berarti permutasinya adalah 4 faktorial, rumusnya dibagi 2 faktorial. Nah, tinggal ngitung. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya berarti menjadi 12. Yang B, sana yang B. Matematika, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 huruf. Berarti P-nya adalah 10 faktorial. Ya. Kemudian yang sama ada M, M-nya 2 di situ. M-nya 2. Terus A-nya ada 3. A-nya 3, ya. T-nya ada 2. E-nya 1, M-nya 2 sudah ya. Tinggal itu aja ya, berarti tinggal kita bagi 2 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, tinggal menghitung, berarti hasilnya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Nah, ini 2 1, 3 faktorial, 2 kali 1 ini coret, ya ini ya. Nah, ini hilang, ya tinggal hitung antara 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya, hitung sendiri ya. Nah, ini nanti yang jelas pembagian adalah huruf-huruf yang sama itu untuk permutasi dengan unsur yang sama. Berikutnya yang ketiga adalah permutasi siklis. Ada kata siklis ya, ini ya. Ini sama dengan mutasi biasa, cuman ada bentuk yang melingkar. Itu cirinya. Jadi susunan berbeda yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Formulanya adalah n-1 faktorial. Satunya ini adalah sebagai titik invarian. Nah, ini untuk titik tetapnya. Titik tetap atau invarian. Nah, contoh. Kalau ada banyaknya cara 6 orang duduk melingkar. Berarti nanti penyelesaiannya adalah 1 ya, langsung kita punya ini 6-1 ya. 6-1 faktorial berarti 5 faktorial. Lalu itu dari 5 kali 4
3 kali 2 kali 1 berarti 120. Yang satu. Nomor 2. 2 ya. 2 yang A. Ada ayah, ibu, dan 4 anak. Berarti ada 6 orang juga. Mengelilingi meja makan. Ada mengelilingi berarti ini melingkari siklis berarti. Yang A. Banyaknya cara mereka duduk. Nah, berarti ada 6 sama dengan nomor 1. Berarti kita punya 5 faktorial. Berarti 120. Karena yang B, ini hati-hati yang B. Banyaknya cara mereka duduk apabila ayah dan ibu selalu berdampingan. Berarti begini posisinya. Nah, ini ayah, ibu. Ini 4 anaknya. Nah, anggap ini ayah ibunya sebagai titik invarian. Nah, berarti kita punya 6. 6 dikurangi 2. Berarti gini. Berarti caranya adalah 6 kurangi 2 faktorial. Ya. Terus dikali. Nah, ini sudah agak beda sedikit dengan konsep awal. Tapi kalau Anda pahami bahwa ini titik invariannya, berarti karena dia satu ya, ayah dan ibu dianggap jadi satu, berarti ini ada 6 dikurangi 2, berarti 4 faktorial, dikalikan ayah dan ibu bisa dibolak-balik ayah I dan IA, berarti 2 faktorial. Nah, berarti hasilnya adalah 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti dihitung hasilnya adalah ini 24 ya, 24 kali 2 berarti 48 cara. Nah, mungkin itu dulu untuk materi permutasi. Untuk selanjutnya kita tunggu pembelajaran tentang kombinasi pada slide berikutnya atau pada channel berikutnya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Tetap saya tunggu kritik dan sarannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan ada perbaikan dari para pembaca untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.